Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang lebih dahsyat buat Tuhan. Siap terima berkat Tuhan pagi hari ini, yang siap boleh lambaikan tangan. Siap memuji Tuhan, yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin, tepuk tangan yang lebih keras. Biar pemulihan Tuhan terjadi bagi setiap kita. Tepuk tangan lebih keras buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, kita dengan sorak-sorai. Nyanyikan sama-sama. Menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Oh, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Sama-sama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorai-sorai. Sama-sama. Bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Nyanyikan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Kami percaya firman-Mu ya dan amin Tuhan. Yang haleluya, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkasnya. Nyanyikan, yang menabur dengan mencucurkan air mata. Mari katakan dengan iman saudara, percaya firman Tuhan terjadi bagi setiap kita. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Lebih semangat lagi katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkat. Sekali lagi dengan sukacita. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang
memuji Tuhan lebih dahsyat, yang mau katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan yang lebih dahsyat buat surga. Yeay. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Yeay. Sama-sama nyanyikan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Mari lebih semangat. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami agungkan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkah. Mari jemaat Tuhan angkat suara-Mu. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dalam hidupku berkuasa berjaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya. Sama-sama nyanyikan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai sekali lagi katakan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, Tuhan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih
kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Dia selalu setia bersamaku. Mari katakan, janji-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Hanya Kau Tuhan penolongku. Katakan, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar.
kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan kuasa-Mu besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlama janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Sama seperti kitab Zakaria katakan, bukan karena kekuatan dan gagah kami bisa berdiri. Tetapi oleh Roh-Mu Tuhan atas kami. Kami bisa melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, buka setiap telinga pendengaran kami. Buka setiap batin kami Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Dan firman itu Tuhan Yesus yang akan mengubah seluruh paradigma kami Tuhan. Dan kebenaran itu membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Bulan depan awal kita bukan Februari, Maret awal kita akan masuk di dalam puasa raya selama 40 hari. Ya. Saya sangat excited sekali tunggu untuk puasa 40 hari. Dan saya percaya saudara pun mau menikmati itu. Amin. Biar kita melihat di dalam puasa raya ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita secara pribadi. Satu kali Desi ngomong sama saya gini, Tante, ini anak yang kecil, ya Nelin. Dia ngomong, Tante, Nelin ngomong, aku kalau mau ke gereja mau duduk dekat Oma. Jadi waktu dia masuk, saya bilang Nelin duduk dekat Oma gitu ya. Bawa anak-anakmu kepada Tuhan, perkenalkan dia dengan Tuhan mulai dari masih kecil. Firman Tuhan katakan sekalipun mereka jatuh, mereka tidak akan tergeletak. Sebab ada kebenaran di dalam hidup mereka. Amin. Saudara bisa perhatikan enggak? Orang-orang yang di luar Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan, mereka bisa panggil guru untuk mengajar anak-anak mereka. Untuk mereka mengerti ajaran mereka. Tetapi sangat sedikit sekali orang Kristen, orang-orang percaya. Mau membawa anaknya atau membawa guru untuk mengenal kebenaran akan firman. Itu sangat sedikit sekali. Saya katakan dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan. Saya punya 3 anak saudara. Ya, anak yang pertama ketika dia masih kecil, saya selalu ajar ketika dia makan, saya suruh mbak saya baca firman, suruh dia dengar. Kemudian kalau jalan setiap sepanjang perjalanan, saya ngantar sekolah, saya selalu ngomong ada hal-hal yang boleh kamu lakukan, ada hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan. Saya mulai bercerita kepada mereka saudara. Mulai dari perjalanan satu kepada terus perjalanan, saya cerita. Sampai satu kali ketika saya mulai mau ngomong, anak saya dia katakan, Mama aku ngerti. Ada 3 perkara yang Mama katakan, aku gak boleh lakukan. Dia mulai ucapkan satu persatu. Kemudian mulai dari hari itu, saya katakan Tuhan pimpin mereka. Dan saya mau katakan kepada saudara, ayo kita sebagai orang tua, dorong mereka untuk mereka takut akan Tuhan. Yang mengerti, tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kita akan belajar hari ini, kita share perubahan hidup bersama dengan Kristus. Ya, saya katakan saudara percaya atau tidak percaya, kedatangan Tuhan sudah pasti. Kita lihat tanda-tanda zaman, kita lihat situasi keadaan. Yang hari ini kita bisa ketemu satu dengan yang lain, besok kita nggak bisa ketemu. Maka saya katakan kemarin saya
ditelepon dari Surabaya. Kebetulan ini salah satu keponakan dari yang punya pabrik kosmetik terkenal di Surabaya. Mereka katakan, tolong dong Bu Linda share firman karena dia ulang tahun. Dia ulang tahun yang ke-64. Saya katakan 64 adalah waktu-waktu di mana kita untuk mendekatkan diri. Karena apa? Firman Tuhan yang dikutip oleh Raja Daud yang diambil dari perkataan Musa. Musa bilang umur 70. Lebih dari 70, 80 itu adalah kesusahan. Saya lagi berpikir gini, kenapa orang umur 80 kesusahan? Saya bertemu dengan satu orang ibu, dia usianya sudah 84 tahun. Dia 40 tahun, dia bukan orang susah, dia memiliki segala sesuatu. Apapun yang dia mau beli, dia bisa beli. Tetapi 84 tahun, dia ngomong sama saya, dia katakan, tolong doain saya mau cepat-cepat pulang. Dia katakan, enggak ada manfaat, umur saya 84 tahun, saya sudah enggak bisa buat apa-apa. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Maka saya katakan, dia berulang tahun 64 tahun, lebih semangat, lebih menjaga perkataan, lebih menjaga tingkah laku. Karena kita enggak tahu kapan Tuhan panggil saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Kita akan belajar sama-sama, kita buka di dalam Lukas 5 ayat ke-37 sampai ayat ke-38. Lukas 5, 37 sampai ke-38. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur yang baru akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Ayat ke-38. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi di sini saudara, Yesus memberikan satu perumpamaan. Ya, Yesus memberikan satu perumpamaan kepada orang Farisi. Latar belakangnya apa sampai Yesus sampaikan perumpamaan saudara. Ini latar belakangnya, di sini dia berbicara kepada orang Farisi. Karena orang Farisi itu datang kepada Yesus, dia berbicara, dia katakan, mengapa Yesus makan, murid-murid Yesus dia katakan makan bersama-sama orang pemungut cukai, kemudian orang berdosa. Jadi orang Farisi adalah orang yang mengerti Taurat saudara. Dia mengerti kebenaran. Dia datang kepada Yesus, dia ngomong sama Yesus gini, kenapa lu? Kok kamu makan sama orang pemungut cukai? Pada saat itu pemungut cukai di dalam tanda kutip adalah orang-orang yang berdosa. Jadi kemudian dia katakan, kenapa kamu makan dengan orang-orang yang berdosa? Kamu duduk dengan orang-orang yang berdosa. Kemudian lagi yang kedua, mereka membahas orang-orang Farisi ini, dia berbicara tentang hal puasa. Kemudian dikatakan di dalam ayat sebelumnya, dia berbicara kepada Yesus. Mungkin ya dengan pendapat saya, mungkin dengan apa yang saya rekam, waktu dia bertanya kepada Yesus, mungkin dia goleng-goleng kepala. Mungkin dia berkata seperti ini, gua heran dengan bahasa saya. Gua heran, murid-murid Yohanes itu berpuasa. Kemudian dia katakan murid-murid orang Farisi pun berpuasa. Tapi murid-muridmu enggak ada yang berpuasa. Mereka makan, duduk, bersukacita. Kemudian Yesus waktu disampaikan, ya dua perkara ini disampaikan kepada Yesus, maka Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka untuk mereka mengerti. Jadi ketika Yesus memberikan satu perumpamaan, ketika Yesus memberikan satu jawaban, pasti ada sesuatu yang dipertanyakan kepada Tuhan. Maka dia katakan di dalam ayat ini, di dalam Lukas, dia katakan anggur yang baru tidak boleh ditaruh di dalam kirbat yang lama. Karena apa? Anggur itu akan terbuang. Saya mau katakan seringkali kita orang percaya
bersikap seperti orang Farisi. Betul apa betul? Kita seperti orang Farisi. Kita punya dogma, kita punya paradigma yang ada di dalam pikiran kita. Dogma atau pemikiran yang lama, konsep yang lama ada di dalam kehidupan kita yang membuat sulit untuk kita berubah. Kita bisa melihat orang-orang Farisi. Mereka memiliki paradok, mereka memiliki konsep, mereka memiliki prinsip yang berbeda yang terus tertanam di dalam pikiran mereka. Sampai satu kali dituliskan di dalam Matius 23. Waktu Matius 23 Yesus dikatakan mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Dia mengecam. Kecaman yang pertama dikatakan mereka itu pada saat itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat menduduki kursi Musa. Artinya memberikan pengajaran kepada umat Allah pada masa itu. Kemudian Yesus ngomong gini, lu boleh ikuti setiap apa yang diajarkan oleh mereka. Tetapi satu hal dia katakan, jangan tiru setiap kelakuannya. Kamu jangan tiru tentang perbuatannya. Yesus mengecam, ada beberapa kecaman, saya ambil 2 saja kecaman. Kecaman yang pertama, dia katakan mereka mengikat beban ya. Mereka menaruh beban di bahu umat Allah, kemudian mereka suruh mereka lakukan, tetapi mereka sendiri nggak mau lakukan apa yang diperintahkannya. Jadi orang-orang Farisi menaruhkan peraturan-peraturan, mengikat peraturan demi peraturan, ditaruh di dalam bahu umat Allah, tetapi dia sendiri tidak mau melakukan. Itu yang pertama dikecam oleh Tuhan. Ada satu perkataan dari bahasa Jerman. Dia katakan gini. Gajah dibelangkoni. Isa ngajar, ora isa ngelakoni. Ngajar pinter. Bicara tentang firman pinter. Apalagi suami istri ketika dia menikah sama-sama mengerti firman. Setiap pertengkaran yang keluar itu firman, saudara. Suami bilang tunduk sama istri. Istri bilang, lu jangan suruh gua tunduk aja, tapi lu mengasihi gua. Perang firman Tuhan, perang firman Tuhan. Tetapi apa? Kita nggak bisa melakukan. Tadi pagi saya berbicara waktu saya jemput Hakim. Saya ngomong gini, kenapa banyak orang hari-hari ini yang katakan lebih cepat pulang, lebih bagus cepat pulang. Karena apa? Di dalam hidup rumah tangganya tidak pernah ada kedamaian. Sedikit masalah berantem, ada hal yang kecil dibesarin, hal yang besar terus dibesarin lagi. Penyebabnya satu. Saya cuma ngomong sama Hakim, penyebabnya satu. Karena tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jadi di sini dikatakan yang pertama yang ditentang, dia katakan dia menaruhkan beban kepada umat Allah, tetapi mereka sendiri nggak bisa melakukannya. Maka saya membawa kepada saudara, mendorong kepada saudara. Kalau saudara menuntut anak-anakmu baca firman, saudara tuntut dirimu terlebih dahulu baca firman. Kalau saudara tuntut anak-anakmu untuk sembahyang, saudara katakan sembahyang berdoa, tuntut dirimu terlebih dahulu berdoa dan sembahyang. Maka anak akan melihat perbuatan-perbuatanmu. Kemudian yang dikecam, yang kedua dikatakan, yang dikecam yang kedua mereka pakai jubah, kemudian mereka senang sekali mendapat penghormatan. Mereka senang sekali dipanggil rabi. Mereka senang sekali dipanggil guru, saudara. Satu kali sebelum saya jadi hamba Tuhan, ketika Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan, saya melayani di desa-desa. Kenapa Tuhan panggil saya di desa, saudara? Saya bergumul untuk saya jadi hamba Tuhan, itu enggak gampang. Saya katakan saya enggak mau jadi hamba Tuhan.
Bertahun-tahun Tuhan panggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Saya tidak mau saudara. Sampai satu kali ketika KKR, saya didatang di KKR hamba-hamba Tuhan. Kemudian Tuhan mulai perlihatkan saya satu persatu. Kemudian Tuhan bilang, kamu mau melayani enggak? Yang pertama saya lihat, waktu mereka nyanyi saya melihat ada pendeta yang sepatunya ngangap gitu loh. Jadi sudah lepas. Kemudian Tuhan kasih saya lihat lagi, kamu lihat. Kaos kakinya yang satu putih, yang satu hitam. Kemudian kamu lihat lagi, bajunya kamu lihat. Tuhan kasih lihat saya satu persatu. Waktu Tuhan kasih saya lihat satu persatu, saya katakan Tuhan, saya mau melayani mereka. Pada saat saya melayani mereka, saya melayani ke desa-desa, saya melayani ke desa-desa. Sampai satu ayat firman Tuhan tuntut dalam hidup saya. Dia berbicara, dia katakan seorang guru akan dihakimi seperti seorang guru. Ayat itu terus berbicara di dalam telinga saya. Terus bicara di dalam batin saya. Kemudian saya mulai mengambil keputusan. Saya harus sekolah. Sekalipun sekolah bukan membuat saudara dekat sama Tuhan. Tetapi sekolah membawa pengetahuan Alkitab dalam hidup saudara. Di sini dia katakan dua hal ini yang dicela. Yang dikecam oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Paradok ini, pemikiran ini, konsep ini sudah ada pada orang-orang Farisi. Dan itu sulit untuk bisa dirubah. Sulit saudara. Sedangkan satu sisi kita melihat di sini, Yesus menawarkan anggur yang baru. Yesus menawarkan satu kehidupan yang baru. Satu kehidupan yang bukan lagi berbicara tentang perkara dunia. Tetapi Yesus menyampaikan kebenaran untuk batin manusia. Ini punya paradok sendiri. Yesus punya keinginan untuk merubah paradok ini. Tetapi karena paradok itu sudah terlalu lama mendarah daging. Itu sulit untuk bisa dirubah. Maka Yesus katakan, anggur yang baru, pengurapan yang baru tidak bisa ditaruh di dalam kirbat yang lama karena anggur itu akan pecah dan anggur itu akan hancur. Bagaimana anggur itu tidak pecah? Bagaimana anggur itu bisa ditaruh di dalam kirbat yang baru? Tuhan mau katakan, serahkan hidupmu. Rubah semua konsep kita yang lama. Subah segala sesuatu paradok kita yang lama. Kita taruh sama Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan rubah hidup saya yang mengerti tepuk tangan untuk Tuhan. Saya bertemu dengan satu orang bapak. Waktu saya bertemu dengan satu orang bapak, saya tahu banyak hal yang dia tidak mengerti. Banyak hal saya tidak ngomong tentang organisasi agamanya. Banyak hal yang dia tidak mengerti. Saya menjelaskan banyak hal dia tidak mengerti. Tetapi satu hal, dia kemintar saudara. Kemintar itu orang bodoh tapi ecak-ecak pintar. Sampai satu hal kemudian dia katakan gini, sekalipun saya masuk neraka. Ngeri saya. Waktu dia ngomong gitu, sekalipun saya masuk neraka, saya nggak akan keluar dari organisasi. Padahal dia tahu itu organisasi salah. Saya katakan apa? Karena ada paradigma yang tidak mau diubah. Saya mau katakan susah tidak mengubah paradigma, mengubah prinsip yang lama yang sudah mendarah daging dalam hidup kita untuk kita rubah. Susah nggak? Susah saudara. Saya belajar tentang perubahan ini dalam hidup saya. Saya ini bisa berenang tapi bukan perenang. Saya bisa berenang itu secara otodidak. Artinya kalau saya berenang ya iyalah orang berenang cepat-cepat. Yang penting dari sini sampai ke sana bisa. Tapi kalau dari sini sampai ke sana nggak bisa ya. Jadi saya cuma bisa seperti itu. Oh, saya excited dengan apa yang saya bisa. Saya cuma berenang begini. Kemudian saya mesti berenang itu mesti pakai sepatu bebek ya. Saya bisa berenang saudara. Tapi satu kali kita berkumpul dengan orang-orang yang bisa berenang. Dia ngomong gini, Tante itu berenangnya salah.
Ini lo berenang yang benar, diajarin saya berenang. Belajar. 2 kali berenang saudara. Saudara tahu ini saya kecetit. Waduh kecetit, udah gak bisa bergerak. Saya katakan aduh sorry. Saya udah nyaman dengan apa yang ada. Saya sudah nyaman dengan apa yang saya bisa. Saya gak mau berubah. Karena saya katakan perubahan. Ya, perubahan yang saudara mau lakukan pasti akan terjadi terus menerus dalam hidup saudara. Terus menerus. Rasa sakit saudara. Jadi kita harus mengalami perubahan. Kita jangan punya paradigma kita yang lama. Saya katakan saya punya suami. Ketika dia belum sungguh-sungguh sama Tuhan saudara. Dia punya paradigma, dia punya pikiran. Dia bilang gini, ikut Tuhan minum bir 1 kerat, 2 kerat. Selama gak mabuk itu gak apa-apa. Alkitab itu tulis. Saya bilang gak ada ditulis minum bir sampai 2 kerat. Ada. Tapi dikatakan boleh minum untuk apa? Untuk menghangatkan badan. Ketika saya berbicara tentang kebenaran, yang terjadi adalah perselisihan. Yang terjadi adalah perkelahian antara saya dengan dia. Kemudian saudara, dia stres, saya stres. Saya mau menjadikan dia seperti apa yang ada pada saya. Saya mengalami perkembangan rohani, saya menginginkan suami saya mengalami perkembangan kerohanian. Tapi Tuhan katakan sama saya, enggak bisa. Dia ada di tanganku, aku yang akan mendidik dia sendiri. Sampai satu kali dia mengerti, dia paham dengan kebenaran. Kemudian dia mengambil satu sikap untuk berubah. Maka saya katakan, kadangkala kenyamanan membuat seseorang sulit mengalami perubahan. Saya ulangi sekali lagi. Kadangkala kenyamanan ya, membuat seseorang itu sulit untuk berubah. Sulit untuk berubah. 2 tahun gak ke gereja. Kemana aja? Aduh Tan, lagi corona Tan. Jadi gak berani ke gereja. Nyaman 2 tahun gak ke gereja. Nyaman ibadah online. Saya katakan salah gak ibadah online? Enggak. Nyaman dengan kondisi itu. Sampai tidak mau mengalami perubahan. Saya mau katakan ada 2 cara untuk kita bisa mengalami perubahan. Yang pertama untuk kita bisa mengalami perubahan dibutuhkan taat dalam mendengar. Ya. Taat dalam mendengar. Kita bisa baca firman Tuhan di dalam Kejadian 15 ayat yang ke-5. Kejadian 15. Ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Abram berjumpa dengan Allah, kemudian Allah bilang, aku Allah yang perkasa. Kemudian Abram dia katakan, apa yang kamu berikan kepadaku itu gak ada guna. Karena nanti satu kali apa yang kau berikan kepadaku, maka hambaku yang akan menikmati. Kemudian Yesus membuat satu perjanjian kepada Abram. Dia katakan, enggak, aku enggak kasih apa yang aku berikan kepadamu. Dia katakan kepada hambamu, tapi aku memberikan kepada keturunanmu. Pada saat itu istrinya adalah Sarai. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Karena mereka sudah usia lanjut. Ini Sarai ini kepo saya bilang. Perempuan kepo saya bilang. Laki-laki gak usah disuruh selingkuh, dia selingkuh. Hei ini coba-coba. Saudara tahu karena dia katakan aku udah gak bisa hamil nih. Aku punya pembantu, hampirin dong. Nanti kan keturunannya dari sana, kepo gak? Kepo. Maka jadi perempuan
perempuan jangan suka kepo. Amin. Amin. Gak ada perempuan di sini. Ya, dia kepo saudara. Kemudian Alkitab mencatat Abraham kemudian apa? Menghampiri siapa? Sarai. Menghampiri siapa? Hagar, orang Mesir. Sampai kemudian dia hamil. Waktu dia hamil dia baru getun. Aduh dia hamil. Istri mudanya tidak menghormati dia. Alkitab tidak berbicara bahwa dia katakan keturunan itu datangnya dari Hagar. Enggak. Maka dikatakan di dalam ayat kelima. Dia katakan Abram ini dibawa keluar loh saudara. Waktu dibawa keluar dituntun. Kemudian Tuhan bilang gini. Coba kamu hitung tuh bintang di langit. Satu persatu kamu hitung. Hitung. Kemudian dia hitung 1, 2, 100, 1000, 2000, 3000, 10.000 dia gak bisa ngitung. Kemudian Tuhan bilang keturunan lu seperti itu. Gak bisa dihitung. Tetapi dia nangkap apa yang Tuhan kasih berbeda. Dia berikan Hagar. Sampai Hagar hamil kemudian memiliki keturunan. Kita bisa melihat kejadian yang seperti ini karena kesalahan dari tidak taat mendengar, maka dituliskan di dalam Galatia 4. Sampai hari ini perseteruan antara keturunan Ishak dengan keturunan Ismail. Betul apa betul? Ini ditulis Alkitab Galatia 4 ayat ke-29. Tetapi seperti dahulu dia diperanakan menurut siapa? Menurut daging. Kemudian apa? Menganiaya yang diperanak menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Karena tidak taat untuk mendengar, dia mendengar dia tidak taat. Maka kejadian sampai hari ini. Ini yang Alkitab tulis. Kemudian saya memberikan satu contoh lagi saudara. Di dalam 1 Samuel 15. Dikatakan di dalam, kita akan buka ya. 1 Samuel 15 saudara. Di situ dikatakan berkatalah Samuel jadi gini. Saya nggak usah baca nanti saudara baca. Jadi gini, Allah panggil Samuel. Dia bilang gini, hei Sam, urapi yang namanya Saul. Aku akan pimpin dia menjadi raja. Kemudian apa? Samuel datang kepada Saul. Diurapi, tapi Allah berbicara. Dia katakan ada tugas yang harus dikerjakan. Dia katakan apa? Itu orang-orang dia katakan ya, coba kita baca di dalam ayat. Di dalam ayat yang ke-8. Yang ayat yang kedua dulu. Pergilah sekarang. Katakan ada padamu dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu dan lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi Tuhan melalui Samuel dia katakan gini, bunuh orang Amalek. Enggak ada ampun. Rajanya lu bunuh. Rakyatnya lu bunuh, kambing, domba, unta, semua bunuh, semua habis. Nggak boleh ada sisa. Ini yang Tuhan katakan. Saya waktu itu berpikir saudara, ini kenapa Tuhan suruh bunuh itu sampai nggak boleh ada yang sisa. Sampai Tuhan memberikan saya hikmat. Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya, Tuhan katakan bunuh semua. Bunuh itu artinya apa? Dia katakan semua bongkar tabiat-tabiat daging kita. Semua karakter-karakter lama. Tidak boleh ada yang kesisa. Semua dibantai. Cabut semua. Pergi dari hidupmu. Supaya apa? Tuhan memilih saudara dan saya menjadi umatnya. Jadi itu pesan Tuhan. Kemudian dia katakan bunuh semua orang-orang Amalek. Amalek itu melambangkan daging kita saudara. Kemudian dia katakan bunuh semua. Tetapi apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Saul, Saul nggak membunuh raja, yaitu Raja Agag, raja orang Amalek, nggak dibunuh saudara.
Kemudian rakyatnya, bukan cuma rakyatnya mengambil apa? Domba, unta. Bahkan semua yang bagus-bagus itu nggak dibunuh, diambil. Sehingga satu kali Samuel datang. Waktu Samuel datang dia bilang gini, ini gue dengar nih ada suara binatang. Kemudian dia bilang gini, iya, semua gue udah bantai. Tapi kambing domba nih yang bagus-bagus, aku gak bantai. Sebab kambing domba yang bagus-bagus, aku mau persembahkan kepada Tuhan. Sering kali kita gitu. Kita tahu salah, kita mengerti itu salah. Tapi kita bilang begini, ya memang salah Tuhan. Tapi kan saya mau memberkati pekerjaan Tuhan. Langgar semuanya. Ini yang seperti dikatakan. Waktu dia katakan kenapa Raja Agag gak dibunuh? Ini akan menimbulkan masalah. Kemudian firman Tuhan. Dia berbicara saudara di dalam 1 Samuel 15 dikatakan ayat yang ke-22. Kita baca dulu mulai dari ayat yang ke-20. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalannya yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas, tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah di Gilgal. Kemudian di dalam ayat yang ke-22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar itu lebih baik daripada apa? Korban sembelihan. Perhatikan itu lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat ke-23, sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti penyembahan berhala. Jadi Tuhan bilang gini, mendengar itu lebih penting daripada memberi korban. Mendengar lebih penting daripada saudara memberi korban. Saya satu kali, kurang lebih 20 tahun yang lalu, kurang lebih. Satu kali ketika saya sedang berdoa, saya Tuhan unjukkan saya satu orang hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang luar biasa. Saya melihat bagaimana dia melayani Tuhan. Tapi satu hal yang aneh bagi saya, dia memberikan persembahan, dia bawa korban seperti ini saudara. Itu bunga mawar yang terbaik. Yang membuat saya aneh, kedua tangannya terborgol. Pada saat Tuhan kasih saya lihat, saya gak mengerti. 10 tahun saya gak mengerti, 15 tahun saya gak mengerti. Sampai satu kali saya berbicara, saya panggil istrinya. Saya gak tahu Cilinda dapat seperti ini. Saya mulai bicarakan sama dia. Saya gak ngerti ini maksudnya apa. Tapi ketika dia meninggal, satu persatu saya mulai mengerti apa yang Tuhan maksud. Maka saya katakan sama seperti firman Tuhan. Dia katakan mendengar itu jauh lebih apa? Lebih baik daripada korban. Mendengar. Waktu saudara mendengar, kemudian saudara taat. Lakukan apa yang menjadi bagianmu. Dan Tuhan lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Kemudian langkah yang kedua saudara. Langkah yang kedua dikatakan bagaimana caranya untuk kita mengalami perubahan. Yang pertama, taat mendengar. Ya, taat dengar.
Kalau Tuhan ngomong taat. Saya belajar ketaatan ini udah gampang, saudara. Bagaimana ketika saya pelayanan? Ya, saya angkat sedikit ya. Ketika saya pelayanan, saudara. Saudara tahu banyak hal, banyak orang-orang, bahkan anak-anak rohani saya sendiri. Yang saya beri makan, yang saya beri susu, saya beri kehidupan melalui firman. Tapi satu kali dia tusuk saya dari belakang. Saudara tahu secara manusia, bohong untuk saya bisa ngampuni. Yang ada saya cuma menangis. Setiap saya berdoa Tuhan bilang tutup mulutmu. Tidak boleh bela diri. Karena pembelaan itu bukan datang dari kamu. Diam. Saya cuma setiap saya berdoa saya cuma nangis. Tuhan bilang tutup mulut. Diam, tidak boleh ngomong. Setiap saya berdoa Tuhan bilang tutup mulut yang gak boleh ngomong. Ngampuni. Sampai satu kali. Setelah kejadian beberapa tahun kemudian. Saya bertemu dengan orang ini. Saudara tahu apa yang Tuhan buat? Waktu dia bertemu dengan saya. Di depan orang ramai. Dia pegang pundak saya. Dia katakan, benar kamu perempuan yang benar di mata Tuhan. Saya masih gak ngerti. Saya kumpul biasa, saya ketemu sama dia biasa. Dia kepuk tangan di depan orang ramai. Kemudian waktu saya berdoa Tuhan bilang, kamu kalau bela diri pada hari itu, kalau kamu tidak bisa mengampuni, selesai, kamu gak akan lihat kejadian yang seperti ini. Tapi ketika kamu tunduk mau melakukan kebenaran Tuhan, karena firman Tuhan katakan, biar kebenaran jangan kita bela, karena kebenaran yang akan menerangi hidup saudara dan saya yang mengerti. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan kita membela diri. Tuhan bilang taat, tunduk, dengar. Sakit. Tapi belajar mendengar dengan baik. Kemudian yang kedua, cara untuk kita mengalami perubahan. Yang kedua, berjalan dengan iman yang benar. Berarti ada iman yang salah, ada saudara. Iman yang salah adalah iman-imanan. Iman-imanan itu seperti apa? Saya kasih contoh. Ada seorang laki-laki, dia belum menikah, dia lagi cari pasangan, saudara. Dia pergi ke gereja A, enggak ketemu. Pergi ke gereja B, enggak ketemu. Satu kali dia pergi ke satu gereja, dia bertemu dengan seorang perempuan. Dia perempuan ini pemimpin pujian, wah luar biasa bagus. Wah dia lihat luar biasa, kemudian dia duduk di belakang. Dia mulai manggut-manggut, Tuhan bilang WL ini adalah calon istrinya. Kemudian dia setia setiap minggu datang. Kemudian kira-kira hampir setengah tahun dia berjumpa dengan gembala. Dia katakan, Bapak Gembala, saya akan menetap di gereja ini karena saya sudah menemukan tulang rusuk saya. Oh iya, yang mana? Pemimpin pujian, wow, itu istrinya saya. Itu istri saya. Saya mau katakan itu adalah iman yang tidak punya dasar. Iman yang tidak berisi dengan kebenaran. Karena firman Tuhan dia katakan, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7 dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Ada petunjuk Tuhan dulu. Kemudian apa? Dia katakan dengan saat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu yang menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan iman. Jadi iman bukan iman-imanan saudara. Bukan. Satu kali saya bertemu dengan seorang pendoa. Biasa kalau pendoa itu yayao saudara. Yayao itu orang bahasa Surabaya. Yayao paling hebat gitu ya. Yayao. Dia bertemu dengan saya, Tante Linda. Saya punya iman. Bulan Agustus saya menikah. Oh ya? Lah calonnya mana? Belum ada.
sing edan iki sapa? DE apa aku sing edan? Belum ada laki-lakinya, tapi dia bilang katakan bulan Agustus saya menikah. Sampai bulan Agustus nggak menikah, bulan Agustus ke depan nggak menikah. Saya mau katakan ini imanan. Jadi saya katakan iman yang benar, saudara punya dasarnya firman Tuhan, dasarnya petunjuk Tuhan, dasarnya perkataan Tuhan, itu baru kita imani. Jadi ketika Tuhan berbicara, aku akan kasih kamu gereja, bukan ruko. Waktu Tuhan bicara sama saya, aku akan kasih gereja bukan ruko. Otak saya jalan. Ketika pengusaha kasih saya pinjam 4 ruko untuk ibadah, tergiur kita bangun. Saya tidak taat, saya tahu Tuhan mau kasih saya bukan ruko. Tuhan mau kasih saya gereja. Kemudian saya lakukan itu, saya ambil saudara. Nggak hitungan banyak waktu, dalam 1 hari waktu kita buat peribadatan, terjadi kekacauan. Maka mulai dari itu, saya belajar tentang iman, yaitu iman yang punya dasar. Ketika kita nggak taat, ketika saya nggak taat, rambut saya keriting saudara. Hari itu saya katakan Tuhan, saya belajar untuk saya berjalan dengan iman. Gereja ini ada, itu hasil karena iman. Tadi ada nyanyian dikatakan dalam Mazmur 126. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, maka keadaan saya seperti orang bermimpi. Pada waktu itu mulut saya penuh dengan tertawa dan lidah saya penuh dengan sorak-sorai. Pada waktu itu orang-orang akan berkata, sungguh Allah sedang melakukan perkara besar kepada Linda. Pulihkan keadaanku Tuhan seperti engkau memulihkan batang kering di tanah Negeb. Orang yang menabur benih sambil mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Dan saya bertahun-tahun saya berbicara itu. Dan sampai saya melihat mujizat terjadi, gereja dibangun, selesai dalam keadaan baik. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau berdoa. Makasih Tuhan, terima kasih. Buat pembaharuan di dalam batin kami Tuhan. Terus pembaharuan demi pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kami. Urabata syaka karalabaya sanda. Kurikin nama taka karalabaya sanda. Makasih Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saya minta keyboard mainkan dengan lembut. Roh Kudus taruh di dalam hati saya. Ada beberapa saudara yang ingin mengalami perubahan. Tetapi terkendala dengan paradigmamu yang lama. Roh Kudus taruh di dalam batin saya. Saudara tidak usah lihat kanan kiri. Tapi saudara fokus sama Tuhan. Dia taruh dalam batin saya. Bahkan saudara tahu, saudara sadar.
Ada beberapa paradigma, prinsip saudara yang salah, saudara mengerti. Tapi saudara sulit untuk mengalami perubahan. Kalau itu ada di sini, di tempat ini, saudara gak usah lihat kanan kiri. Saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saudara angkat tanganmu. Kalau saudara punya prinsip yang salah, saudara punya paradigma yang salah tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara ikuti saya berdoa Tuhan hari ini. Saya mengerti kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya Tuhan saya tahu ada hal-hal yang menghalangi saya untuk mengalami pembaharuan. Dan hari ini Tuhan kebenaran itu disampaikan. Dan aku menangkap ketika aku pulang dari tempat ini, Roh Kudus kerjakan dalam hidupku Tuhan. Urabatashanda. Engkau melihat Tuhan setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan pada hari ini. Tuhan berikan Tuhan Yesus apa yang mereka dengar, mereka tangkap dan mereka boleh lakukan dalam hidup mereka. Dan yang atasnya namamu dipermuliakan. Mereka pulang dari tempat ini, mereka mengalami perubahan. Mereka mengalami perubahan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita pagi hari ini. Saya mengundang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Jemaat Tuhan, kita satukan hati kita sekali lagi di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang diberitakan bagi setiap kami. Kami percaya biar kami hidup oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati persembahan kami pagi hari ini supaya bisa menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman yang telah kita dengar bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kita. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Minggu Gereja Betani Lampung akan diadakan sebanyak 2 kali, yaitu pada pukul 7:30 pagi dan pukul 5 sore. Doa pagi akan diadakan setiap pukul 5:30 pagi setiap hari. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti doa pagi dapat menghubungi Saudari Lia. Link Zoom akan dibagikan melalui WhatsApp gereja. Baptisan selam akan diadakan pada minggu kedua dan penyerahan anak akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Shalom adik-adik. Hari ini Kak Kezia mau memberitahu bahwa ibadah sekolah minggu online akan dimulai kembali pada tanggal 23 Januari 2022. Bagi adik-adik yang belum mengikuti sekolah minggu, adik-adik bisa menghubungi Kak Arlin ya, dengan nomor di bawah ini. Dan bagi adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu, tetap semangat mencari Tuhan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasihnya selalu manis dan indah di setiap musim kehidupan. Apapun kondisi kita hari ini, mari tetap setia kepada Tuhan. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Happy Sunday and God bless you. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri sama-sama. Sebelum pulang boleh lambaikan tangan kita ke kiri, ke kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.
Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Kami memujikan besar. Oh, ajar Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memujikan besaran-Mu. Katakan ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita mengangkat kedua belah tangan kita dan mengarahkan pandangan kita. Ulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan.